Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi afdhalil adyan walladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadaili wal irfan. Saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada, terutama jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap syukur alhamdulillah kita sudah berada di layalil ghufran, ayyamil ghufran, setelah kita melewati 10 hari pertama Ramadan, itu ayyamur rahmat. Doa yang kita pohonkan dan doa yang telah mendapat sertifikat pengakuan dari Nabi kita Muhammad SAW selalu kita baca, selalu kita ulang-ulang. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di bulan Ramadan sama dengan kita berada di pesantren, pondok pesantren selama 1 bulan, menggembleng rohani, merefleksi iman, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah sesuai dengan tujuan daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ibarat mobil di bulan Ramadan nih, kita masuk ke dalam mobil, masuk ke dalam bengkel, mengalami reparasi besar-besaran, kemudian sebulan kemudian keluar dari bengkel, akan kinclong lagi itu mobil. Kita berharap jasmani rohani kita juga demikian. Selama 1 bulan penuh berada di bengkel rohani yang membuat kita menjadi lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Betapa tidak? Karena ibadah puasa Ramadan mendidik kita agar memiliki sifat-sifat yang terpuji, as-sifatul mahmudah. 1, puasa mendidik kita agar menjadi orang sabar. Cuma orang yang bersifat sabar, yang punya sifat sabar, yang puasanya tuntas. Tanpa adanya sifat sabar, barangkali gak tuntas puasa. Nunggu maghrib lama amat, dari subuh sampai maghrib. Tapi dengan sifat sabar, kita menunggu datangnya adzan maghrib, baru kita boleh yang di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini mendidik kita agar menjadi orang yang sabar. Padahal sifat sabar ini harus kita bawa kemana saja. Dengan sabar kita akan mencapai segala sesuatu. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura, ya Rabb, jadikan kami semua orang-orang yang pandai mensyukuri akan nikmat-Mu, sabar dikala mendapat ujian dari kamu, karena memang hidup di dunia ini nggak lepas dari ujian. Terkadang orang menyangka ujian itu yang nggak enak saja, padahal nikmat itu juga ujian, cuma tujuannya beda. Kalau kita diuji dengan hal-hal yang kita nggak seneng, tujuan ujiannya sabar apa enggak? Tapi kalau orang diuji dengan yang enak-enak, tujuannya syukur apa enggak? Oleh karena itu harus ada syukur dan harus ada sabar. Gampangan sabar daripada syukur. Banyak orang lulus diuji susah, orang diuji susah sabar. Sholatnya benar, tahajud iya, doanya nggak berubul. Tapi ketika diuji senang, banyak orang lupa daratan. Oleh karena itu puasa mendidik kita biar jadi orang sabar. 1. Yang kedua,
Puasa mendidik agar kita mempunyai sifat jujur. Cuma orang-orang yang jujur, yang puasanya tuntas, tanpa ada sifat kejujuran, orang bisa bohong, orang bisa ngakal. Kenapa? Karena ibadat puasa, ibadat yang paling gampang diajak bohong. Barangkali kalau kita nggak sholat, ngaku sholat, orang akan mengatakan, kapan dia sholat? Kalau diajak sholat, ada aja alasannya. Kagak zakat, ngaku zakat, tetangga, orang terdekat akan mengatakan, nggak pernah nyicipin duit zakat dari dia. Nggak pergi haji, ngaku haji, apalagi? Kapan dia pergi haji? Tapi kalau nggak puasa, ngaku puasa. Apalagi pinter belaga lemes, ya pasti orang akan percaya bahwa kita puasa. Oleh karena itu, cuma orang yang jujur yang bisa mengerjakan puasa dengan baik. Padahal Nabi mengatakan jujur akan menimbulkan rizki, ya. Al-amanah tajlibur rizqa wal khiyanah tajlibul faqra. Sifat jujur akan membuat rizki jadi banyak. Orang percaya kepada kita karena kita jujur. Tapi sebaliknya, kalau kita suka bohong, curang, pasti sekali lancung dalam ujian seumur hidup tak percaya. Puasa mendidik kita agar menjadi orang yang jujur. Kemudian, puasa juga mendidik kita agar bisa menahan hawa nafsu. Dalam ibadah puasa di siang hari, jangan yang haram, yang halal saja nggak boleh kita lakukan. Apalagi yang haram. Dalam diri manusia ada dua kekuatan yang luar biasa. Ada nafsu, ada akal, ya, ada akal di sebelah kanan, ada nafsu di sebelah kiri. Orang yang beruntung, orang yang bahagia, tuba liman ja'ala aklahu amiran wa hawahu asiran. Beruntung manusia yang dapat menjadikan akalnya pemimpin, sedangkan nafsunya dipimpin oleh akal. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Akal dipimpin oleh nafsu, jadi yang kedepankan adalah nafsu. Ramadan, puasa mendidik kita agar bisa menahan hawa nafsu. Sifat terpuji yang diajarkan, yang dididik oleh Ramadan adalah as-sifatul mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa juga mendidik kita agar disiplin kepada waktu. Semua ibadah yang diwajibkan oleh syariat agama Islam memang mauquta, berwaktu-waktu, mendidik manusia agar ngerti, tahu kalau waktu itu mahal, disiplin kepada waktu. Salat ada waktunya, kita mauquta. Haji ada waktu, al-hajju asyhurum ma'lumat. Puasa apalagi? Puasa yang benar yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Kita harus taati itu. Kalau belum beduk maghrib, adzan maghrib, boleh kita lakukan yang memang diharamkan selama kita berpuasa. Oleh karena itu, pandai tahu kalau waktu itu mahal, ini dididik oleh ibadah, terutama ibadah puasa. Al-waktu qimatuhu dzahab pasrif ila amrin wajab. Kata ulama, waktu itu nilainya seperti emas. Oleh karena itu, gunakan waktu hanya di tempat-tempat yang perlu saja. Yang nggak perlu, jangan diperluin. Kalau orang suka merluin, yang nggak perlu, yang perlu jadi kehabisan. Kalau orang membeli yang dia nggak butuh, yang butuh akhirnya kejual. Kata pepatah bahasa Arab, man ba'a man ishtara ma la yahtaj ba'a ma yahtaj. Siapa orang membeli yang dia nggak perlu, yang perlu akhirnya kejual. Ibadah puasa mendidik kita agar disiplin kepada waktu, taat kepada peraturan. Kemudian yang terakhir, puasa mendidik kita agar sehat.
biar jadi orang sehat. Satu hadis yang pendek, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Ingat, yang puasa jadi sehat itu orang sehat. Orang sehat puasa tambah sehat. Tapi kalau orang sakit puasa tambah sakit. Islam adalah agama yang sangat sesuai dengan naluri manusia. Allah nggak paksakan orang sakit itu puasa. Malahan apa kata Al-Quran jelas, nas Al-Quran, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Jadi yang puasa tambah sehat adalah orang yang sehat. Dengan berpuasa sehat jasmani, sehat rohani. Oleh karena itu 5 sifat terpuji yang kita dapat melalui pesantren Ramadan, melalui bengkel rohani selama 1 bulan, betul-betul kita laksanakan dengan baik. Ya, memang latihannya di bulan Ramadan, namun prakteknya di sepanjang jalan kehidupan kita. Sabar bukan cuma Ramadan doang. Pihak tahanan nafsu bukan cuma Ramadan doang. Jujur bukan cuma Ramadan doang. Bahkan yang bilang, saking aja saya lagi puasa. Kalau nggak puasa nggak tahu deh. Ingat, latihan di bulan Ramadan, namun prakteknya adalah di sepanjang bulan Ramadan. Kita telah melewati Ayyamur Rahmat, sekarang berada di Ayyamul Ghufran. Insya Allah sampai babak final, babak perempat final udah kita lewatin, semifinal sedang berada di awal. Insya Allah kita semua menjadi finalis-finalis yang berhak mendapat ialah rahmat, maghfirah, itqum minan nar akan kita peroleh besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirona. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.